Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahrial Ahmad Alif Hamdi, jurusan Manajemen Pendidikan Islam kelas J. Pada saat ini saya akan sedikit berbagi pengetahuan mengenai dunia pendidikan, yakni lebih kepada supervisi. Yang ingin kami sampaikan berkenaan dengan problematika supervisi pendidikan dan solusi yang kita peroleh daripada problematika tersebut. Tapi sedikit kita bermurojaah sejenak, mengulang dan mengingat mengenai supervisi itu sendiri. Kira-kira supervisi itu apa sih? Nah, supervisi pendidikan atau juga bisa dikamu juga supervisi pendidikan ini adalah suatu kegiatan atau pembinaan di mana di dalam pembinaan ini tujuannya adalah untuk menuntun suatu lembaga sekolah agar bisa diperbaiki menuju ke arah peningkatan mutu daripada sekolah tersebut menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Nah, orang yang bekerja di kegiatan supervisi ini atau yang menjadi pimpinan itu disebut dengan supervisor. Supervisor ini juga kalau boleh saya artikan agar lebih mudah difahami itu sama halnya dengan pengawas. Jadi pengawas atau supervisor itu sama, yakni seorang pelaku yang melaksanakan kegiatan supervisi tadi itu. Nah, mengenai problematika daripada supervisi yang sudah berjalan, perlu kita tahu bahwasanya mungkin akan lebih mudah ketika kita petakan menjadi dua hal ya, yakni problematika dari sudut pandang ranah supervisi atau supervisor itu sendiri. Yang kedua adalah problematika dari ranah orang atau suatu lembaga sekolah yang disupervisi atau yang diawasi, atau pada saat supervisi itu menjadi subjek atas pengawasan tersebut. Problematika yang pertama, jika kita ambil dari sudut pandang atau ranah supervisor itu sendiri, yang pertama adalah kurangnya profesionalitas daripada seorang supervisor itu sendiri. Jadi ini disebabkan oleh problem yang kedua. Jadi langsung saya sampaikan ya problem yang kedua daripada supervisor, karena memang kolerasinya sangat berhubungan sekali. Adapun problem yang kedua ini adalah sistem rekrutmen yang tidak berjalan dengan lancar. Kalau kita ketahui bahwasanya seorang supervisor atau seorang pengawas ini kan dipilih oleh pemerintah. Nah, dan di dalam pemilihan atau sistem rekrutmen ini sebenarnya sudah ada aturan-aturan. Tapi ketika di lapangan ini aturan-aturan ini tidak dipakai, atau mungkin penyelewengan terjadi akibat tidak terpakainya daripada aturan untuk memilih seorang supervisor, itu mengakibatkan kepada supervisor yang telah ditunjuk itu tidak bisa bekerja secara profesional. Nah, ketika nanti seorang supervisor ini tidak bisa bekerja secara profesional, maka hasil-hasil daripada supervisi ini tidak akan terukur dengan baik. Karena memang supervisor ini yang namanya pengawas itu kan harus lebih expert pada bidangnya. Ketika memang dia mengawasi di suatu lembaga sekolah, maka dia juga harus lebih ahli dalam memandang dan juga mengelola suatu sekolah, sehingga ketika apa yang telah ia sampaikan, rekomendasi yang telah ia sampaikan kepada sekolah tersebut bisa lebih mudah diterima. Tapi ketika dari awal rekrutmen ini sudah ada permasalahan atau tidak sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan, ya maka hasil daripada rekomendasi yang diberikan oleh supervisor, lalu hasil daripada solusi tidak akan berjalan dengan lancar, karena pada dasarnya basicnya itu daripada supervisor ini sendiri tidak profesional. Itu kalau diambil dari ranah sudut pandang seorang supervisor. Lalu dalam ranah sudut pandang lembaga sekolah yang disupervisi, problematikanya adalah yang pertama, masih belum terwujud daripada mutu pendidikan. Maksudnya adalah
masih banyak daripada guru atau kepala sekolah yang kedatangan seorang supervisor untuk mengawasi, ini beranggapan bahwa hanya mencari-cari masalah. Jadi seorang supervisor ini dianggap sebagai seseorang yang mencari masalah. Karena mau tidak mau, kalau kita artikan secara tekstual ya, seorang supervisor memang tugasnya seperti itu, mencari kesalahan-kesalahan pada suatu sekolah. Contoh fasilitasnya kurang, cara mengajarnya juga kurang efektif, lalu sarana prasarana juga banyak yang kurang mendukung, lalu juga menilai bahasanya kompetensi kepala sekolah di sini sepertinya kurang baik. Nah, tugas supervisor memang seperti itu, dan kesalahan problematika daripada guru-guru atau kepala sekolahnya ini sering menganggap bahwasanya hal-hal seperti itu hanya mencari masalah, hanya mengada-ngadakan suatu problematika. Padahal kalau kita pikir dengan jernih, keberadaan supervisi ini sebenarnya adalah untuk meningkatkan uh, kualitas diri kita sebagai seorang guru. Apabila memang dinilai oleh supervisor kita itu kurang efektif dalam pembelajaran, maka kita tanyakan sebagai orang yang di komen, kira-kira pembelajaran yang baik di mata supervisor itu seperti apa. Yang pasti nanti supervisor ini akan memberikan solusi juga, oh seperti ini. Nah, kita sebagai orang yang dikritik juga harus menerima saran itu dengan baik, dan jangan sampai merasa bahwasanya digurui atau hanya mencari kesalahan dari dalam diri kita. Nah, ketika kita sudah menerima solusi tersebut, kita terima saran dari supervisor, kita lakukan. Insya Allah ketika kita sudah mau seperti ini, kualitas daripada pengajaran atau metode ajar kita kepada peserta didik kita itu akan lebih fleksibel, akan lebih efektif, dan hasilnya pun juga akan lebih memuaskan. Yang kedua, daripada problematika dari sudut pandang ranah lembaga sekolah, ini adalah tidak adanya RTL. RTL ini adalah rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut itu terjadi ketika selesai pengadaan suatu kegiatan. Kalau sekarang kita bahas masalah supervisi, ya kita kolerasikan dan hubungan dengan supervisi. Jadi problem kedua ini tidak ada RTL itu biasanya, dan mungkin juga sering terjadi di sekolah-sekolah, bahwasanya mereka atau guru-guru kepala sekolah giat lalu juga mengoptimalkan kurikulum di sekolahnya, contoh mengoptimalkan pembelajaran di sekolahnya, contoh melengkapi data administrasi, mungkin itu hanya ketika mau ada kegiatan supervisi baru dimaksimalkan. Tapi ketika acara supervisi, supervisor telah menilai suatu lembaga sekolah tersebut dan itu selesai, maka setelah itu tidak ada tindak lanjut. Jadi hasil daripada penilaian hanya sekedar menjadi data yang tergeletak, terus hasil rekomendasi daripada kepala daripada supervisor itu hanya sekedar formalitas belaka. Nah, makanya problematika ini solusinya adalah bagaimana meningkatkan kesadaran daripada kepala sekolah, daripada guru-guru terkait ini untuk selalu mengaktualisasikan perkembangan tidak hanya di sekolah, tapi juga mulai dari dirinya sendiri. Ketika memang sudah dinilai oleh supervisor kurangnya ini, ya monggo ditindaklanjuti dengan solusi itu. Oh kurangnya ini, yuk kita benahi bareng-bareng. Oh kurangnya ini, oh kita benahi bareng-bareng. Itu adalah dua problematika ketika kita ambil dari sudut pandang seorang yang disupervisi atau guru dan lembaga sekolah. Maka kita menemukan titik temu daripada solusi atas problem-problem tersebut adalah yang pertama, kesadaran yang itu dimulai tidak hanya dari objek dan subjeknya atau supervisor dan guru yang terkait, tapi juga dimulai dari yang memiliki kewenangan,
atas kegiatan tersebut seperti menteri, seperti dinas terkait, terus juga seperti stakeholder yang berada di belakang mereka ini untuk lebih sadar akan peningkatan mutu pendidikan yang baik itu seperti apa. Jangan sampai tercampuri dengan urusan-urusan di luar daripada pendidikan. Seperti contoh politik, uh, gejolak politik yang juga mungkin dapat mengakibatkan sebuah kebijakan di supervisi itu berbeda. Ketika pimpinannya adalah ini, maka kebijakan supervisinya ganti. Terus ketika pimpinannya ini, kebijakan supervisinya ganti. Nah, seperti itu yang perlu sekali untuk kita tekankan, dijauhi agar memang hasil daripada supervisi ini dapat memuaskan dan membawa pendidikan Indonesia di masa depan itu lebih bermutu dan maju. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Yang pasti kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila masih belum bisa memahamkan dan juga masih belum bisa memuaskan kepada para pendengar. Akhirul kalam, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.